Welcome to my channel, like and subscribe ya. Haleluya. Sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 26 ayat 31. Matius 26 ayat 31a. Demikianlah firman Tuhan. Kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Saudara, saya tidak akan membahas yang selebihnya karena itu punya pengertian tersendiri. Saudara, perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika dia akan memasuki kehidupannya di dalam penderitaan, dalam perjalanan Via Dolorosa. Dan Tuhan Yesus berkata kepada semua murid pada waktu mengikuti dia bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Dan hal ini memang benar-benar terjadi. Pada malam itu ketika Tuhan Yesus akan diserahkan kepada prajurit-prajurit Romawi, bahkan ketika dia mulai diadili, dihakimi, murid-murid Tuhan Yesus yang selama 3,5 mengikuti dia, yang sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar, bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, malam itu mereka semua tergoncang iman. Ada yang merasa takut, ada yang merasa malu, ada yang merasa cemas, termasuk Petrus sendiri. Simon Petrus, orang murid yang sebenarnya radikal di dalam Tuhan, imannya tergoncang dengan seorang perempuan yang berkata, engkau juga bersama-sama dengan dia, orang Nazaret itu. Dan apa yang Petrus katakan? Aku tidak tahu. Dan sampai Petrus bersumpah menyangkal bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Ketika ayam berkokok, barulah Petrus menyadari bahwa dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Di sini kita belajar bahwa di dalam kehidupan setiap orang percaya tidak mudah, tidak gampang untuk mengikut Tuhan Yesus. Akan ada satu musim, akan ada satu masa ketika Tuhan izinkan iman kita akan tergoncang. Dan perkataan ini khusus ditujukan kepada murid sejati. Kalau engkau pengikut Kristus, Tuhan Yesus katakan, sangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan Yesus. Itu pengikut. Tapi kalau engkau murid sejati, akan ada di satu masa, di satu musim kehidupan, di mana imanmu akan digoncang oleh keadaan sekelilingmu, oleh apapun yang sedang terjadi. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang betul-betul dengan sungguh-sungguh mendukung dia. Semuanya menjauh dari kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan Simon Petrus sendiri sampai dia menyangkal Tuhan Yesus. Imannya benar-benar tergoncang. Itu sebabnya saudara, kalau kita adalah murid sejati, maka siapkanlah dirimu, akan ada saat di mana kadangkala Tuhan izinkan imanmu akan tergoncang. Mungkin dengan masalah keluarga, bahkan mungkin juga dengan masalah kepercayaan imanmu kepada Tuhan Yesus. Akan ada satu titik di mana kita akan diizinkan ada dalam lembah kekelaman. Mengikut Tuhan Yesus, percaya sungguh kepada Tuhan Yesus memang tidak menjanjikan kehidupan yang mulus, kehidupan yang nyaman. Tetapi sebenarnya kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Tapi Tuhan Yesus katakan penderitaan yang kamu alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Jadi ketika ada saat kita ada di dalam lembah kekelaman, ingatlah bahwa situ adalah titik di mana Tuhan mau menguji iman kita. Apakah kita masih percaya sungguh, bergantung sungguh, melekat kepada Tuhan Yesus Kristus, ataukah kita mulai goyah? Oh, sepertinya Tuhan tidak menolong saya. Sepertinya Tuhan tidak menjawab kerinduan saya. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa-doa saya. Oh, sepertinya Tuhan sudah benci, mungkin Tuhan sudah merasa jijik dengan kehidupan saya.
Tapi ingatlah bahwa sebenarnya disitulah pengujian terbesar, nilai terbesar. Ketika kita ada dalam lembah kekelaman, ketika kita ada di titik terendah hidup kita, di situ sebenarnya nilai yang besar dari ujian iman sedang Tuhan nantikan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dikatakan di sini yang jauh lebih tinggi nilainya. Ketika ada dalam lembah kekelaman, ketika kita iman kita diuji kemurniannya dengan api, maka di situ nilai yang Tuhan akan berikan lebih besar daripada dikatakan di sini, daripada emas yang fana. Karena nantinya kita akan memperoleh apa? Pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi pertama ada janji Tuhan, kalau kita bertahan di dalam pencobaan, bertahan di lembah kekelaman, iman kita tidak goyah, iman kita tidak gugur, maka janji Tuhan kita akan peroleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Dan di sini dikatakan akan ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang bertahan dalam saat pencobaan, dalam saat pengujian, dalam saat lembah kekelaman, saudara. Saudara teringat dengan rekan saya, teman saya yang sekarang bekerja di luar negeri, saudara. Imannya betul-betul diuji dalam lembah kekelaman, dalam titik terendah, saudara. Seorang diri single parent, dia sakit, saudara, sakit. Ada berapa kali dia masuk rumah sakit dengan tidak ada biaya, saudara. Bahkan usahanya bangkrut, usahanya hancur, dan dia punya hutang di bank. Tetapi saya melihat iman dari saudari ini tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berharap sungguh kepada Tuhan, tetap percaya sungguh bahwa satu kali kelak Tuhan akan menolong dia. Satu kali kelak pengharapannya di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan benar-benar terjadi suatu saat harinya Tuhan datang kepada saudari ini. Dia disembuhkan total, dia boleh bekerja, dia boleh membayar hutangnya, bahkan juga Tuhan menyediakan satu unit rumah yang indah, yang mewah, dengan fasilitas yang cukup baik, saudara. Karena apa? Karena di tengah-tengah keadaan yang sangat terpuruk, di titik terendah hidupnya, imannya tidak goyah. Bahkan imannya tidak gugur. Dia semakin percaya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin matanya melihat bahwa pertolongan Tuhan belum ada. Sekalipun dia melihat bahwa apakah memang Tuhan mau menjawab doanya. Tapi imannya tidak goyah. Imannya tidak gugur. Dia tetap kuat di dalam Tuhan. Saat ini, saudara, mungkin kita sedang diuji iman kita. Mungkin saat ini kita ada dalam kegagalan demi kegagalan. Mungkin saat ini kita ada dalam penyakit yang tidak kunjung sembuh. Atau mungkin saat ini kita ada dalam persoalan, permasalahan rumah tangga, keluarga. Atau saat ini juga ekonomi kita sedang terpuruk. Kita sudah tidak tahu harus bagaimana, sudah tidak tahu harus melanjutkan hidup dengan bagaimana. Percayalah, kuatkan imanmu, teguhkan imanmu, jangan goncang, jangan gugur, karena disitulah Tuhan sedang menguji engkau. Dan pengujian Tuhan di saat ini nilainya cukup besar. Kalau engkau mampu lulus dalam pengujian ini, maka saudara akan lihat berkat Tuhan, jawaban Tuhan yang indah akan menjadi bagianmu. Tuhan akan genapi janji-janjinya kepadamu.
Jangan seperti Simon Petrus. Ketika ada dalam titik terendah, dia menyangkal siapa Yesus. Karena dia takut, dia dikuasai dengan rasa takut. Nantinya dia akan ditangkap oleh orang Romawi ataupun prajurit-prajurit yang saat itu sedang menganiaya Tuhan Yesus. Dia masih takut, dagingnya masih dia ingin yang nyaman-nyaman. Dia masih takut kehilangan nyawanya oleh karena Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sungguh mengasihi dia. Tapi Tuhan Yesus mau menerima Petrus apa adanya. Sekalipun Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus masih berdoa untuk Petrus. Saudara, di firman Tuhan di Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Oh, ini kasih Yesus yang luar biasa. Simon Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus di depan perempuan. Tapi pada akhirnya oleh karena ayam berkokok, dia sadar, dia insaf. Tuhan Yesus menerima dia kembali. Tuhan Yesus sudah berdoa untuk Petrus agar jangan sampai imannya gugur. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kesukaran hidup. Kita ditantang supaya kenyamanan boleh menjadi milik kita dengan iman kita dipertaruhkan. Jangan sampai imanmu gugur. Jangan sampai imanmu goncang oleh karena kenyamanan hidup. Oleh karena tawaran dunia, saudara. Ingat, saudara. Kemuliaan, kehormatan yang Tuhan sudah janjikan. Mahkota yang Tuhan sudah janjikan. Itu lebih indah, lebih luar biasa. Karena itu selama-lamanya. Dibandingkan dengan kenyamanan. Dengan segala kenikmatan yang dunia tawarkan. Jangan goyah imanmu. Jangan sampai imanmu gugur. Kuatkan, teguhkan imanmu. Sekalipun saat engkau sedang dalam keadaan menderita, tetap kuatkan imanmu. Ada Tuhan yang akan menolong engkau. Sekalipun mungkin saat ini engkau berkata bahwa hidupmu sudah gagal. Oleh karena apa yang kau rindukan Tuhan belum jawab. Kuatkan imanmu. Teguhkan imanmu. Jangan sampai imanmu gugur, saudara. Seberat apapun permasalahan hidup, persoalan hidup yang engkau hadapi, kuatkan imanmu. Teguhkan imanmu. Karena yang kau bawa nanti adalah imanmu, saudara. Mungkin engkau ada dalam kekecewaan yang luar biasa. Oleh karena orang terdekatmu sudah tidak mempedulikan engkau. Tidak mengasihi engkau. Walaupun engkau selalu berbuat baik kepada orang tersebut. Dan orang itu sekarang sudah mengacuhkan engkau. Tidak mengasihi engkau lagi. Kuatkan imanmu. Jangan sampai imanmu goyah. Jangan sampai imanmu gugur. Ada Tuhan Yesus yang berdoa untuk engkau. Di sini kita belajar. Petrus yang sudah salah saja. Yang sudah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya dia insaf. Tuhan Yesus berdoa untuk Petrus. Agar jangan sampai imannya gugur. Oh, Tuhan Yesus luar biasa. Dia masih berdoa untuk murid-muridnya. Murid-murid yang sejati. Dan yang kedua di sini, Tuhan Yesus katakan ketika dia mau naik ke surga, dia janjikan dia mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Sehingga kita tidak yatim piatu. Kita berjalan di dunia tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang memberi semangat kepada kita dikala kita mulai kehilangan semangat, yang menghibur kita dikala kita sedih, yang menguatkan kita dikala kita lemah. Ada Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Hari-hari ini mungkin kau sedang mencari kebenaran yang sesungguhnya, yang sejati. Engkau yang lapar haus akan kebenaran, minta Roh Kudus tuntun bawa kepada seluruh kebenaran. Dan kalau Roh Kudus tuntun dan bawa dalam seluruh kebenaran, itu luar biasa. Dia akan bawa sepenuhnya engkau di dalam kebenaran Tuhan, di dalam jalannya Tuhan. Yang tidak tahu, yang tidak mengerti apa-apa, ada Roh Kudus yang akan menerangkan semuanya. Saya adalah orang yang lapar haus akan Tuhan.
Dan saya tidak tahu saya harus berguru kepada siapa waktu itu. Saya katakan, Tuhan, saya haus akan Engkau dan kebenaran-Mu. Tapi saya bingung, saya mau berguru di mana, Tuhan. Saya mau belajar di mana. Ketika saya temukan firman ini, ada Roh Kudus yang akan menolong, menyertai Engkau. Dan di situ saya minta, Roh Kudus tolong ajar saya seluruh kebenaran Tuhan. Tuntun saya kepada seluruh kebenaran dan jalan Tuhan. Sehingga puji Tuhan, hari lepas hari saya boleh banyak belajar dan belajar akan kebenaran, akan Tuhan. Bukan cuma sampai di belajar, saya boleh mengajar orang lain yang haus lapar akan kebenaran. Dan mungkin saat ini saudara melihat tayangan kami, seluruhnya berisi Injil. Karena Injil itu adalah kabar baik. Kekuatan Allah ada di Injil, saudara. Yang kami beritakan adalah Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran hidup, satu-satunya keselamatan kekal menuju kepada sorga, hanya Tuhan Yesus. Ini yang kami beritakan. Tidak sedikit tantangan. Saya menerima banyak hujatan. Saya menerima banyak penghakiman oleh karena saya memberitakan Injil. Tapi saya bersyukur ada Roh Kudus yang menguatkan saya. Ada banyak orang-orang yang sudah menghubungi saya. Hasil doa yang mereka terima dari Tuhan, itu karena iman mereka, bukan karena kami. Kami cuma rindu mendukung, menopang dalam doa. Ada beberapa yang sudah masuk di inbox, bahkan berterima kasih. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau masih sampai saat ini Tuhan masih memakai kami, saudara. Karena kami juga pernah ada di titik terendah. Karena kami juga di sini, rekan-rekan kami banyak ada di lembah-lembah kekelaman, saudara. Ada banyak harga yang sudah kami bayar. 13 tahun pelayanan tim doa di GBI Narwastu, saudara. Tahun ke-13, Roh Kudus berbicara kuat di hati saya. Saatnya kamu harus berbuah. Saatnya kamu harus jadi penyalur. Karena selama ini kamu menampung. Kami ada di hadirat Tuhan, memuji, menyembah. Walaupun juga kami berdoa untuk banyak orang. Waktu itu saya memang, karena saya memang tidak suka untuk mau dikenal, saudara. Makanya saya pakai masker supaya orang tidak kenal. Nama saya juga bukan nama lengkap, saudara, di akun saya. Saya tidak mau dikenal. Saya cuma mau mereka mengenal Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang begitu baik dengan kami. Ada banyak doa-doa dari rekan-rekan kami yang dijawab oleh Tuhan. Rumah tangga yang retak, sudah di ujung perceraian, Tuhan bisa pulihkan. Ada sakit penyakit yang sebenarnya sudah tidak bisa disembuhkan, Tuhan sembuhkan. Ada rekan kami, saat itu memang dia sudah umurnya mungkin tidak panjang lagi. Ada ibu, tapi dia tidak ada di sini, saudara. Setiap kali datang doa, saya melihat bibirnya, mukanya biru pucat, saudara. 13 tahun dia hidup dan melayani Tuhan, dan sekarang dia sudah punya cucu. Puji Tuhan, saudara. Ada banyak sekali proses dengan Tuhan yang kami boleh jalani. Dan kalau kami boleh live saat ini, itu semua karena kami mau taat kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan, banyak hujatan. Seberapa lama Tuhan mau izinkan kami mau live. Tapi kalau Tuhan sudah tidak izinkan lagi, berarti itu sudah bukan musimnya kami untuk ada memberkati saudara-saudara. Saudara, kami boleh melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di tengah-tengah penderitaan. Penderitaan rekan-rekan kami, saudara. Harga yang harus dibayar. Ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Kesetiaan sepenuhnya kepada Tuhan. Selama 13 tahun kami berdoa di sini. Tidak pandang hujan, badai. Bahkan kami boleh sering keluar. Ada yang minta didoakan. Tapi anugerah Tuhan sampai saat ini kami boleh sehat kuat. Kami diberikan kemurahan yang luar biasa. Diberi kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Bahkan bukan cuma demikian, saudara. Ada yang dari luar negeri juga. Yang saya boleh melihat hasil dari doa-doa kami, terutama di Pakistan. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi Pakistan. Sedang terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Pastor Oscar Gulam, Brother Shalom Ishak, Tuhan memberkati pelayananmu. God bless your ministry in Pakistan.
Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat merasakan hadirat Tuhan. Injil sebenarnya banyak berbicara tentang penderitaan. Karena prosesnya tidak mudah. Untuk Tuhan memberikan nilai dari buah hidupmu, nilai kekal untuk hidupmu. Prosesnya tidak mudah sampai detik ini. Tapi saya aminkan cuma dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus dan cuma fokus kepada Tuhan Yesus, kami boleh menikmati keindahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera itu tidak bisa diukur dengan apa yang kami boleh dapatkan di dunia ini, saudara. Bagi kami yang penting ada makan, pakai, ada tempat bernaung, kami sudah sangat bersyukur. Tapi justru Tuhan juga memberkati kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Ada doa-doa dari keluarga rekan-rekan kami yang sudah sementara dijawab. Rekan-rekan keluarga mereka ada yang sudah bertobat, memberi diri dibaptis. Terima kasih Tuhan, kami cuma bisa berterima kasih kepada Tuhan. Makasih Tuhan, karena Tuhan selalu melihat hati. Selama engkau melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan hati yang murni, maka saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban yang tidak bisa diukur dengan apa yang ada di dunia ini, saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Ketika engkau sedang bergumul, ketika engkau sedang ada dalam kesulitan hidup yang luar biasa, di situ ada Roh Kudus. Di situ ada Roh Kudus yang akan menolong engkau, yang akan membuat engkau bagi semangat yang sudah mulai lemah bangkit kembali. Bagi yang rasanya hidup ini penuh kegagalan, bangkit kembali. Bagi rasanya seperti tidak ada jalan keluar, bangkit kembali. Masih ada harapan di depan sana. Doa-doa dari rekan-rekan saya, saudara, saya boleh melihat sampai detik ini Tuhan selalu menjawab doa. Sampai detik ini Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Sampai detik ini Tuhan berbelas kasihan dengan jiwa-jiwa. Jadi saudara, ketika hidupmu mungkin terasa bahwa engkau sudah hampir-hampir tidak mampu untuk bertahan hidup, masih ada harapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Saat ini mungkin engkau boleh dikecewakan oleh banyak orang, oleh siapapun, oleh keluarga terdekatmu. Tapi ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan engkau. Buktinya Simon Petrus sudah salah, sudah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus masih berdoa supaya iman Simon Petrus tidak gugur. Satu pribadi yang sangat menakjubkan. Satu pribadi yang kasihnya tiada tara. Tuhan Yesus Kristus. Engkau boleh menghujat Tuhan Yesus. Engkau boleh menyangkal Tuhan Yesus seperti Petrus. Engkau bahkan boleh menolak Tuhan Yesus. Tapi sampai detik ini Tuhan Yesus berdoa untuk engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Siapapun saudara yang pernah masuk di inbox saya, yang menghujat saya, menghakimi saya mau berkata, di dalam nama Tuhan saya mengasihi engkau. Saya berdoa memberkati engkau. Karena saya tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Puji Tuhan. Dan saya percaya saudara, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Roh Kudus, yang sakit pasti akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang tertutup jalan pasti akan dibukakan jalan. Bahkan yang dalam penderitaan yang sangat berat, Tuhan akan berikan kelegaan, Tuhan akan berikan kemenangan. Sehingga engkau akan melihat Tuhan Yesus akan dimuliakan lewat hidupmu.
Amin firman Tuhan.